Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Nur Azizah dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 4B. Tujuan video saya kali ini yaitu untuk memenuhi syarat UAS pada mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di kelas tinggi yang diampu oleh Bapak Muhammad Rizal Fauzi. Selamat menyaksikan cerita kali ini tentang anak bernama Rara yang memiliki teman seekor ikan yang diberi nama Silangi. Halo semuanya, kali ini kakak akan bercerita sebuah dongeng yang berjudul Silangi. Lengleng ini adalah ikan mas ajaib. Penasaran tidak dengan ceritanya? Yuk kita tonton bersama-sama. Dahulu kala, hiduplah 3 gadis kakak beradik. Mereka semua sudah yatim piatu. Ketiga gadis itu sama-sama cantik. Namun si bungsulah yang paling cantik. Ia bernama Rarang. Rarang sangat rajin bekerja. Dan kedua kakaknya selalu menyuruh Rarang untuk melakukan semua pekerjaan rumah. Suatu ketika, kedua kakaknya menyuruh Rarang mengisi kendi untuk persediaan air minum. Karena Rarang orang yang senang menolong tanpa pamrih, maka dia selalu melakukan apa yang diperintahkan kedua kakaknya tanpa mengeluh. Namun, apa yang diterimanya? "Lama sekali kau bekerja, Rarang," bentak si sulung. "Dasar pemalas, tidakkah kau lihat kendi ini hanya berisi separuh air?" kata kakak kedua dengan geram. Rarang merasa sangat sedih. Untuk menghilangkan kesedihannya, Rarang berjalan menuju tepi sungai. Sesampainya di sana, ia duduk termenung. Tiba-tiba, air dalam sungai itu beriak dan muncullah seekor ikan emas. "Kenapa engkau terlihat bersedih, Rarang? Apakah yang membuat engkau menangis?" tanya ikan emas itu. "Aku sedih karena apa yang kulakukan selalu salah di mata kedua kakakku." "Sudahlah, jangan bersedih. Aku akan menghiburmu," kata ikan emas itu sambil melompat-lompat. Mereka kemudian bermain bersama. Rarang merasa sangat terhibur sampai lupa akan kesedihannya. Sejak saat itu, Rarang memanggil ikan emas itu dengan nama Silangi. Semenjak berkenalan dengan Silangi, Rarang sudah tidak bersedih lagi. Namun, kedua kakaknya merasa heran dengan perubahan pada diri adiknya. Apalagi setiap selesai bekerja, Rarang selalu pergi dengan membawa semangkuk nasi. Diam-diam, kedua kakaknya membuntuti kemana Rarang pergi. Ternyata Rarang pergi ke tepi sungai untuk bertemu dengan si Lengli. Rarang punya cara tersendiri untuk memanggil Lengli, yaitu dengan bernyanyi seperti ini. "Hei Lengli, kemarilah kemari, ku bawakan segenggam nasi untuk kau nikmati. Ku bawakan segenggam nasi untuk kau nikmati." Setelah si Lengli selesai makan, mereka kemudian bermain dan bercanda. Kedua kakaknya yang mengintip dari balik semak-semak merasa tergiur melihat ikan emas yang gemuk itu. Mereka berencana untuk menangkap si Lengli dan menjadikannya sebagai santapan. Keesokan harinya, mereka berdua pergi menuju tepi sungai untuk menangkap si Lengli. Ketika Rarang datang dengan membawa semangkuk nasi, dipanggilnya si Lengli. Namun si Lengli tidak muncul juga. Lalu Rarang diberitahu bahwa Lengli telah dimasak dan kini yang tersisa dari ikan emas itu hanya tulang belulangnya saja. Betapa hancur dan sedihnya hati Rarang. Dia menguburkan tulang belulang si Lengli dengan air mata berlinang. Dan tiba-tiba sesuatu yang mengejutkan terjadi di atas kuburan si Lengli. Kini di atas kuburan itu tumbuh pohon yang besar. Daunnya berwarna keemasan dan berbentuk seperti sirip ikan. Buahnya manis dan dapat menghilangkan lapar dan dahaga. Sedangkan daunnya berkhasiat menyembuhkan berbagai macam penyakit.
Pada suatu hari, sehelai daun dari pohon silengli terbang tertiup angin. Daun itu terus-menerus melayang dan jatuh di sebuah kerajaan yang indah dan permai. Sang pangeran merasa heran melihat daun yang berbentuk sirip ikan itu. Lalu ia pun pergi berkelana untuk mencari letak pohon di mana daun itu berasal. Setelah mencari ke berbagai tempat, akhirnya pangeran tiba di desa tempat Rarang tinggal. Ketika sedang menatap pohon itu, melintaslah kedua kakak Rarang. "Saya adalah seorang pengembara yang sedang kehausan. Bolehkah saya meminta buah dari pohon ini?" tanya sang pangeran. Kedua kakak Rarang seketika saling berebut untuk memetik buah dari pohon silengli. Namun anehnya, setiap hendak memetik buahnya, pohon itu selalu tertiup angin, sehingga cabang-cabangnya menjauh dari tangan-tangan mereka. Pada saat itu, Rarang baru kembali. Ketika melihat kedua kakaknya sedang sibuk memetik buah dari pohon silengli, Rarang segera membantu. Dengan mudahnya, Rarang memetik buah tersebut. Pangeran yang melihat kecantikan dan kebaikan Rarang langsung terpikat hatinya. Setelah berkenalan, sang pangeran pun meminta Rarang ikut ke istana untuk menjadi istrinya. Dan begitulah, sebagai buah dari kesabaran dan kebaikan hatinya, Rarang kini hidup dengan bahagia dan senantiasa di istana bersama sang pangeran. Nah, bagaimana? Seru bukan ceritanya? Amanat dari cerita ini ialah kita sebagai manusia haruslah saling mengasihi, baik kepada sesama manusia maupun kepada makhluk Tuhan lainnya. Selain itu, cerita ini juga mengajarkan kepada kita bahwa kesabaran akan menghasilkan kebaikan. Semoga kita senantiasa bersabar ya atas segala cobaan yang kita hadapi. Sekian cerita kakak hari ini, sampai jumpa kembali.